Jadi tentunya kita jangan sampai lupa bahwa tujuan dari kita mengkonsumsi Yakult adalah untuk menambah bakteri yang baik dalam pencernaan kita. Begitu. Itu ya. Untuk Sampaikan. menyehatkan badan itu, Iya. bukan untuk minuman enak-enakan aja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, atau malam Sobat Ratu semuanya dimanapun kalian berada. Balik lagi di podcast Tahu Isu bersama saya Intan Puspitasari. Nah, kali ini saya kedatangan dua tamu spesial yang selalu menjaga kesehatan usus kita ya. Ya, betul sekali. Siapa lagi kalau bukan bapak-bapak dari Yakult. Selamat datang Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Sobat Ratu di mana berada, Mbak Intan, ya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya. Amin. Apalagi untuk puasa ini, mudah-mudahan puasanya bisa selesai dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tidak mokel di tengah-tengah itu yang penting ya Pak ya. Itu. Di sini ada Pak Jarod Ya. selaku pimpinan cabang Departemen Direct Sales dari Ya. Yakult Tulungagung. Terus di sini juga ada Pak Robi, pimpinan cabang Departemen Yakult Lady dari Tulungagung. Dan hari ini kita mau bahas menilik lebih jauh soal Yakult. Kita kenalan lebih jauh soal Yakult bersama dua bapak-bapak yang di sini. Oke, ini mungkin kita mulai dari awal dulu. Yakult itu sebenarnya apa sih, minuman apa sih gitu. Mungkin bagi yang belum tahu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin orang nggak tahu Yakult ya Pak ya. Oke. Ya, baik Mbak Intan dan Sobat Ratu di mana berada ya. Jadi tentunya sudah nggak asing lagi ya, Yakult sudah berada di 40 negara kalau di dunia ini ya. Jadi kita perusahaan internasional ya. Jadi kan Yakult ini adalah minuman susu fermentasi ya, yang di dalamnya ada bakteri baik namanya Lactobacillus caseiferotestrin ya. Dan bakteri ini memproduksi asam laktat untuk membantu pencernaan selalu baik, sehingga kita bisa terhindar dari gangguan pencernaan kita gitu mainan ya. Iya. Cara garis besarnya seperti itu. Iya, dan kita tahu juga tagline yang paling ikonik dari Yakult kan cintai susu, Ya, minum Yakult betul. tiap hari. Itu sama dengan manfaat yang tadi udah dibilang ya. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak, sebenarnya Yakult ini tuh asalnya tuh dari mana gitu? Sejarah terus sosok siapa sih orang yang menciptakan Yakult ini gitu? Boleh Baik, dijelaskan terima Pak? kasih Mbak Intan untuk pertanyaannya. Sobat Ratu Anda berada di mana Anda berada ya. Jadi Yakult kalau di Indonesia ini kita berdiri atau mulai dipasarkan tahun 1991 ya. Di mana perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Yakult yang ada di Jepang. Jadi kita perusahaan modal asing murni ya dari Jepang ya. Dan penemunya adalah Dr. Minoru Shirota. Nah, beliau ini adalah penemu bakteri Yakult ya, namanya Lactobacillus caseiferotestrin. Makanya penemuan bakteri tadi disangkut pautkan dengan nama beliau, yaitu Shirota. Itu jadi Lactobacillus Shirota strain yang karena dapat bermanfaat terhadap pencernaan kita, ya memperbaiki pencernaan kita dan meningkatkan daya tubuh. Oke, jadi ini fakta ya guys. Berarti nama bakteri ini adalah nama dari penemu bakterinya sendiri. Itu oke, keren banget. Terus gimana sih dulu ceritanya kok bisa si Pak Shirota ini menciptakan Yakult gitu? Secara singkat proses terciptanya Yakult itu gimana? Mungkin Pak Robi yang bisa menjelaskan? Jadi pada saat itu pemenang Nobel ya, namanya Elie Metchnikoff itu dari penelitian dulu itu ada di daerah pegunungan Kaukasus, itu ada di daerah Georgia ya. Jadi itu menemukan beberapa banyak orang yang kondisinya itu usianya itu panjang sampai tua gitu. Nah ternyata ditemukanlah, diteliti itu mereka itu meminum susu yang diasamkan segitu, itu kurang lebih sekitar tahun 1800-an. Lalu di tahun 900-an itu penelitian dilanjutkan oleh Dr. Minoru Shirota itu tersebut. Nah akhirnya dari beberapa bakteri itu
ditemukanlah bakteri yang paling unggul. Makanya itu bakteri itu dinamai dengan penemunya Dr. Minerus Shota, makanya Lactobacillus casei shota-strai. Seperti itu. Oke, jadi awalnya itu meskipun ini dikembangkannya di Jepang ya, tapi akarnya itu dari Georgia ternyata. Jadi waktu itu, itu kan seorang dokter ya, Annie Mechnikov itu seorang dokter mikrobiologi juga. Jadi dia itu meneliti umur panjang, salah satunya adalah imunnya itu dia kuat kayak gitu. Terus Dr. Minerus Shota ini melanjutkan penelitiannya lagi untuk menghasilkan atau mendapatkan bakteri yang paling unggul itu, dan akhirnya Dr. Minerus Shota ini bisa mengkulturkan bakteri itu sehingga sampai sekarang masih ada seperti itu. Oke, sampai sekarang masih ada dan akhirnya tersebar kemana-mana untuk membantu. Tadi yang Pak Jarod sampaikan 40 negara di 40 negara di dunia. Dan fungsinya tentu untuk menjaga kesehatan usus seluruh masyarakat di dunia. Itu sih yang penting. Terus mungkin sampai sekarang kan kita juga udah kenal banget sama Yakult, di mana-mana ada, di toko, bahkan di toko kelontong pun sekarang juga banyak yang kulkas itu kan, kulkas Yakult itu ya Pak ya. Itu kan berarti kita coba tadi harganya berapa sih Yakult tuh sekarang? Baik Mbak Indah dan Sobat Ratu di berada ya. Jadi memang Yakult ini harganya sangat terjangkau Mbak ya, bagi pendukung kesehatan preventif ya terutama. Dan harga itu sudah tertulis ya di pajangan yang berpending di toko, biasanya seperti itu ya. Jadi kita kalau harga Yakult ini sangat terjangkau. Jadi kita memang buat bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa membeli Yakult di mana Anda berada gitu ya. Terus kemudian juga dapat ditanyakan kepada Ibu Yakulidi ya, yang mengantarkan Yakult kepada pelanggan rumah yang di seluruh Indonesia. Kita kurang lebih sekarang sudah ada mungkin 7.000 Pak ya, di 10.000 Yakult Lady se-Indonesia. Yakult Lady? Ya, yang tersebar di seluruh Nusantara. Mungkin teman-teman yang nggak tahu Yakult Lady, beliau itu adalah ibu-ibu yang biasanya pakai baju warna ikonik itu ya, warna merah dan juga merah putih. Iya, kotak-kotak merah putih. Nah, beliau ada Yakult Lady. Mungkin nanti kita juga akan tanya soal Yakult Lady ke Bapak Robi ya, karena beliau yang paling mengerti Yakult Lady. Yakult Lady. Oke, ini lanjut ya. Terus sistem distribusi Yakult di Indonesia itu gimana? Khususnya yang di Tulungagung ini. Awalnya tuh dari tahun berapa Yakult itu datang ke Tulungagung dan sampai sekarang gimana? Jadi yang pertama sistem distribusinya memang ada dua gitu ya. Kalau khususnya di cabang Tulungagung itu ada Yakult Lady dan Direct Sales Department. Nah, kebetulan saya yang biasa menaungi ibu-ibu Yakult Lady, khususnya di cabang Tulungagung ini kita meliputi dari daerah Kabupaten Trenggalek sampai dengan timur itu daerah Blitar, tepatnya mungkin di Wlingi itu sampai seperti itu ya Mbak ya. Nah, di Tulungagung itu sudah ada kurang lebih 118 orang ibu-ibu. Wow, itu jumlahnya agak sedikit. Dari bahkan yang di daerah pesisir, memang daerah pesisir itu baru sampai ke daerah Perigi kayak gitu. Wah, sampai ke Perigi juga. Itu yang baru ada, mungkin pesisir yang lain belum nyampe, daerah Munjungan itu belum ada. Nah itu nanti kedepannya itu adalah prospek kedepannya seperti itu. Oke. Itu sih Pak, itu yang langsung melayani langsung ke peminum langsung. Seperti kayak seperti sekolah-sekolah, kantor-kantor, rumah-rumah, pasar dan yang lain-lain. Intinya kalau Yakult Lady ini beliaulah yang berjasa untuk menyampaikan Yakult sampai ke mungkin yang paling sudut terjauh mungkin ya. Nah dia gitu. Tapi kalau untuk yang distribusi di toko-toko yang lumayan besar gitu gimana Pak Jarod? Baik, terima kasih Mbak Indah untuk pertanyaan. Memang untuk pendistribusian Yakult itu ada dua sistem, tadi disampaikan Pak Robi, bahwa yang pertama adalah sistem Yakult Lady, yang kedua sistem direct sales. Nah, sistem direct sales sendiri ini adalah kita memberdayakan salesman ya dengan menggunakan mobil box berpendingin khusus ya untuk mengantarkan dari toko-toko kecil sampai supermarket ya. Itu ya kita lakukan pengiriman secara langsung tanpa distributor ya, karena kan kegiatan sales pos kita sangat banyak ya, diantaranya harus menjelaskan kondisi penyimpanan produk Yakult ya, kemudian masa expired dan sebagainya ya. Jadi mereka harus benar-benar menyampaikan filosofi Yakult ini kepada pelanggan, jadi tidak bisa distributorkan gitu. Itu seperti itu Mbak. Itu.
Oke, jadi intinya gimana pun distribusinya nanti, intinya supaya setiap orang, setiap masyarakat tetap bisa menjaga ususnya, menjaga kesehatan ususnya. Itu sih yang paling utama. Terus kalau semisal mungkin yang menyambung dari yang disampaikan Pak Robi tadi soal penyebaran sampai ke pelosok-pelosok itu. Terus gimana caranya supaya masyarakat di pelosok, mungkin di pegunungan yang ingin menikmati Yakult itu gimana? Terus salah satunya mungkin melewati Yakult Lady itu tadi ya, tapi mungkin ada rencana lain atau gimana lagi ke depannya? Jadi terima kasih Mbak Intan ya. Jadi memang kita di bagian Yakult Lady itu terus melakukan propaganda gitu ya. Karena selain itu juga kita di Yakult itu mempunyai suatu prinsip gitu kan, karena kita itu pengen menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan juga suatu masyarakat yang sehat seperti itu. Nah, pasti kita harus melakukan cara-cara, salah satunya adalah menerangkan nilai-nilai ilmiah tentang produk Yakult kepada seluruh masyarakat yang kita cover tersebut. Memang tadi sudah saya sampaikan, sampai saat ini memang yang daerah pesisir baru daerah Perigi. Kalau Munjungan itu belum ada Yakult Lady-nya. Daerah Perigi udah ada, tapi kalau Munjungan belum ada. Tapi Yakult sudah ada tersedia, yaitu yang diantarkan oleh rekan saya ini. Itu sih Mbak. Jadi perlu kita tambahkan Mbak Intan ya. Jadi kalau Yakult ini kita ya terus mengembangkan ya pasar atau pangsa pasar kita itu bagaimana untuk bisa menyediakan Yakult itu kepada masyarakat yang lebih jauh, misalkan di Munjungan, dan kita Munjungan pun sudah ada sampai ke Munjungan ya. Jadi kemarin saya juga sempat join pada sales force-nya sampai ke sana, dan ternyata antusias sekali untuk bisa mendapatkan produk Yakult ini yang kita kirim dengan sales force kita, sehingga kualitasnya bisa terjaga sampai di sana. Jadi kita selalu melakukan negosiasi dan mengembangkan terus ya sampai terjangkau kepada masyarakat yang terpencil. Kita bisa itu seperti itu. Jadi sementara masih ada di toko-toko ya. Jadi nanti tahun depan seterusnya baru kita mungkin bagian Yakult Lady kita masuk, kita buka lowongan di sana seperti itu. Mungkin treatmentnya seperti itu, dan yang paling penting adalah gimana caranya menyadarkan masyarakat mungkin yang ada di pelosok sana nggak tahu cara menjaga kesehatan salah satu ususnya. Itu kan juga yang paling penting. Itu mungkin jadi misi Yakult juga ya. Keren sekali. Terus ini lanjut lagi ke kesehatan mungkin ya. Kenapa sih Yakult itu harus jadi pilihan utama minuman sehat keluarga? Baik Mbak Intan dan sobat Dimana Berada. Jadi memang berawal dari filosofi dari pendiri Yakult atau penemu bakterinya tadi, beliau Bapak Minoru Shirota ya, bahwa kita ada satu filosofi atau keyakinan. Yang pertama adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian yang kedua adalah khusus yang sehat itu adalah kunci umur panjang kita Mbak ya. Kemudian yang ketiga, membuat Yakult ini dengan harga yang terjangkau. Makanya tadi kita sampaikan bahwa harga Yakult ini sangat terjangkau bagi masyarakat semua ya, karena kita dari tahun 1991 sampai sekarang kita kenaikan itu tidak signifikan ya, bahkan kita kalau tidak terpaksa sekali tidak akan menaikkan harga Yakult itu, dengan tujuan Yakult ini bisa dibeli oleh masyarakat luas terutama di Indonesia ini. Dan di Tulungagung Agung ini ya terutama gitu ya. Kenapa? Yakult ini tadi sudah sampaikan di awal bahwa sudah ada di 40 negara ya, atau 4 benua ya, termasuk salah satu Indonesia ini gitu. Jadi Yakult ini benar-benar mengutamakan bagaimana harganya bisa terjangkau oleh masyarakat begitu. Oke, terus ini saya juga pengen tahu sebenarnya. Kan kalau kita tahu kan Yakult itu kan isinya bakteri ya. Bakteri terus masuk ke badan itu diminum. Terus gimana sih sebenarnya cara kerja dari minuman kesehatan ini gitu? Ini kan soalnya ibaratnya waduh itu kan bakteri masuk ke badan bukannya mati ya harusnya. Itu mungkin pertanyaannya orang-orang kan kayak gitu, kayaknya nggak ada ininya. Coba mungkin bisa menjadi alasan gitu supaya orang-orang bisa menjaga kesehatan ususnya itu lewat minuman kayak ini. Baik Mbak Intan, untuk pertanyaannya ya Sobat Ratu Dimana Beradanya. Jadi teknis ya, bagaimana si bakteri tadi ya Lactobacillus caseifolia ini
Karena bakteri ini adalah salah satu bakteri yang mampu melewati asam lambung dan cairan tubuh dalam keadaan hidup. Ya, karena tidak semua bakteri itu mampu melewati asam lambung dan cairan tubuh dalam keadaan hidup. Tapi bakteri Yakult ini mampu karena dia juga menghasilkan zat asam laktat. Setelah dia mampu masuk ke dalam asam lambung dan cairan tubuh dalam keadaan hidup, dia akan masuk ke usus kita. Nah, di sana nanti ada namanya dinding vili. Nah, dinding vili ini adalah tempat hidupnya sel NK atau sel kekebalan tubuh kita. Nah, dengan minum Yakult ya setelah rutin setiap hari, nah sel NK kita bisa diaktifkan atau sel imun kita bisa aktif gitu. Nah, dengan seperti itu dia akan membentuk imunitas sehingga badan kita mudah-mudahan tidak mudah gampang sakit kan, data tubuhnya buat itu. Selain itu juga Yakult bisa memperbaiki sistem pencernaan kita seperti membantu mempermudah BAB, membantu mencegah diare, membantu juga sembelit. Nah, ini fungsi dari Yakult seperti itu. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini tuh manfaatnya tuh nggak cuman buat usus aja ya Pak berarti ya. Betul. Berarti sampai apa? Tadi juga kita sempat ngobrol juga tadi sebelumnya. Katanya juga bisa untuk menekan kanker ya katanya. Iya. Itu mungkin bisa dijelasin Pak sedikit Pak Robi. Terima kasih. Jadi Yakult ini cara kerjanya tadi ya, memang tidak serta merta itu kita untuk mengobati gitu ya. Nah, memang Yakult ini kan bakteri baik seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan sama Pak Jarot bahwa bakteri ini itu dia ngumpulnya itu ada di dalam usus kita. Salah satu di tempatnya ada di tempat vili itu tersebut. Ada bakteri jahat, bakteri baik itu ngumpul di situ kayak gitu. Nah, pastinya ada bakteri jahat yang membawa racun-racun atau zat-zat yang bisa memicu kanker seperti zat karsinogenik. Biasanya zat karsinogenik ini biasanya ya terdapat itu di makanan-makanan yang kosong-kosong, patentnya kosong-kosong kan enak ya, Iya. Ayam bakar gitu kan, sate bakar enak, tapi kalau terlalu banyak itu pasti itu kan mengandung salah satu zat karsinogenik gitu. Nah, dari bakteri jahat itu yang membawa zat itu kan akan dilawan oleh bakteri baik. Makanya itu manfaat dari Yakult ini menambah bakterinya itu bakteri baiknya itu yang akan melawan bakteri jahat tersebut seperti itu. Jadi untuk pencegahannya kurang lebih cara kerja itu kayak gitu, melawan bakteri jahat aja. Jadi ini penting banget ya, berarti emang kalau di iklan-iklan kan kebanyakan untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat di usus, menambah itu sebenarnya banyak manfaatnya tuh banyak banget gitu. Yang namanya katanya kan juga usus ini adalah otak kedua katanya. Jadi makanya anak-anak itu memang harus dikasih makanan-makanan yang bergizi supaya badannya sehat. Kalau misal pencernaannya sehat, pasti badannya sehat. Ini yang jadi poin utamanya sebenarnya dari Yakult gitu. Tambahannya, Pak, kan kita juga ada yang namanya gerakan Love Pink juga ikut ke situ. Jadi dan mereka pun itu lebih ke mengenai kanker payudara gitu kan. Nah, kita pun aktif di kegiatan tersebut seperti itu, makanya kita juga ikut bergerak atau mendukung kondisi itu. Seperti itu sih. Ternyata ada kerjasama dengan salah satu komunitas kanker juga berarti ya. Mungkin itu nanti bisa kita jelasin di belakang karena itu jadi jenis. Kita lanjut aja dulu ke sini sih. Ya zaman sekarang itu kan banyak orang yang kreatif ya Pak ya, F&B terutama. Kita sering banget nemu video-video di TikTok atau di Instagram orang-orang yang bikin minuman yang dicampur-campur gitu loh Pak. Gitu kan. Salah satunya juga Yakult gitu. Jadi misal soda campur Yakult, campur ini itu sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya Yakult itu boleh nggak sih kalau misal dicampur ke makanan-makanan atau minuman lain gitu? Baik, Mbak Intan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita jawab secara singkat boleh ya. Nah, pada dasarnya memang Yakult ini sebenarnya dianjurkan langsung diminum setelah dibuka tutup botolnya, begitu ya. Nah, tapi karena ini kreasi ya, dijadikan untuk minuman dicampur dengan makanan atau minuman tadi ya. Jadi ini kekinian ya, artinya ini untuk zaman sekarang ini. Jadi ya kita boleh-boleh aja, ya, sebatas itu nanti tidak dicampur dengan ini yang panas ya, seperti
teh panas, kopi panas lah, ini sangat bertentangan nanti karena hidup bakteri ini untuk Yakult ini waktu Bacillus casei rotastring tadi 0 sampai 10 derajat Celciusnya begitu. Jadi yang kita harapkan si bakteri ini dia aktif dan bermanfaat bagi pencernaan kita itu saat kita konsumsi, bukan aktif sebelum kita konsumsi. Nah ini jadi pengertian di sana. Makanya waktu Bacillus casei rotastring ini dia safety pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Di atas suhu tersebut dia akan aktif memakan nutrisi yang ada di dalam botol Yakult, kemudian dia akan mengeluarkan zat asam banyak ya. Dan dia nanti Yakult yang ada di dalam botol itu rasanya asam, manfaatnya berkurang, rasanya tidak enak. Nah, akhirnya wah Yakult rasanya asam gitu kan, kita kapok beli Yakult kan gitu. Itu berarti itu yang salah bukan bakterinya tapi cara nyimpannya berarti itu harus di pokoknya suhu di antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Jadi mungkin kalau ya, jadi ya tentunya kita jangan sampai lupa bahwa tujuan dari kita mengkonsumsi Yakult adalah untuk menambah bakteri yang baik dalam pencernaan kita. Begitu ya untuk sampaikan. menyehatkan badan itu bukan untuk minuman enak-enakan aja gitu ya. Tapi kalau khusus untuk penempatannya memang harus dingin gitu ya. Cuman kalau yang penting kita atau beberapa rekan-rekan yang nggak seneng sama dingin, itu bisa dikeluarkan dulu dari kulkas sekitar 10 menit. Itu nanti setelah itu baru diminum. Karena kayak seperti ini Yakult ini kita di dalam ruangan AC gitu itu masih kuat, masih gitu, aman ya masih berarti aman, gitu. Karena suhu tubuh kita ini kan normalnya 36, 37. Nah itulah suhu tubuh kita itu nanti setelah udah Yakultnya udah masuk ke usus, di situ baru akan aktif. Seperti itu karena suhu tubuh kita itu. Untuk menetralisasi ini suhu aja, biasanya orang saya kalau dengan ini sangat ini dengan dingin itu sangat pantangan sekali. Netralisasi dulu kita keluarin dulu gitu. Jadi boleh ya. Tapi penyimpannya tadi harus 0 sampai 10 derajat Celcius. Itu dia. Jadi mungkin kan ini kadang ibu-ibu atau apa itu kan suka lupa gitu lupa taruhnya ini sembarangan gitu. Akhirnya pas diminum malah nggak kerasa manfaatnya. Jadi memang yang itu yang harus diperhatikan. Terus ini mungkin ada kaitannya sama campaign apa tadi kerjasama dengan komunitas Pink tadi ya. Ternyata Yakult itu juga punya misi tersendiri untuk membantu masyarakat dan lingkungan gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan apa sih misinya Yakult ini? Oke, jadi kalau misi kita yang pertama tentunya menyehatkan masyarakat ya, dengan menyampaikan ya dari nilai ilmiah dari produk Yakult tersebut ya. Jadi kita ada suatu project ya atau suatu kegiatan di mana kita mengadakan kegiatan penyampaian atau penyuluhan terhadap masyarakat luas ya, baik organisasi masyarakat, sekolah atau organisasi yang lain di sana gitu. Kemudian misi yang kedua kita juga ikut dalam ini menunjang lingkungan, kebersihan lingkungan ya. Kita sekarang ada namanya environmental itu ya. Jadi ikut berpartisipasi di mana kita juga peduli terhadap lingkungan, kebersihan terhadap sampah plastik. Betul sekali. Nah kita saat ini kita sedang getol-getolnya untuk Yakult ini mengikuti program pemerintah untuk bisa menarik kembali botol yang terdistribusi ke seluruh masyarakat ya. Jadi kita tarik kembali botol kosong tersebut ataupun plastik-plastik untuk kemasan Yakult tersendiri gitu. Oke. Itu. Oke, untuk lingkungan mungkin dilanjutkan sama Pak Robi juga. Untuk lingkungan ini gimana sih sistemnya gitu? Botol-botol yang sudah dibuang gitu, terus lanjutannya bagaimana tuh Pak? Ya, kalau dari kita salah satunya dari tim dari Yakult sendiri, saat ini dari 118 ibu-ibu Yakult yang disampaikan, kita mengimbau kepada semua pelanggan Yakult, baik yang dikirim melalui sekolah, kantor, pasar dan seterusnya, harapannya itu bisa dikumpulkan karena ibu-ibu ini kan biasanya berkunjungnya itu seminggu sekali, sehingga bekas yang 1 minggu yang lalu Yakult yang sudah habis diminum harapannya diberikan kepada Yakult dititipkan kepada Yakult tersebut. Karena kita di kantor kita masing-masing itu kita kumpulkan gitu ya, terus kita kirim ke pabrik pengolahan khusus untuk plastik itu.
sehingga kita bisa daur ulang gitu ya Mbak ya, seperti itu gitu sih Mbak. Oke, jadi prosesnya memang dari mungkin yang paling terkecil itu dari keluarga, ibu mungkin keluarga bisa mengumpulkan bekas-bekas botol itu, terus nanti kalau misal ada Yakult Lady datang bisa dikasihkan ke Yakult Lady supaya nanti botolnya bisa didaur ulang. Karena zaman sekarang itu memang lagi gencar-gencarnya ini Pak ya, apa namanya go green dan juga apa meminimalisir sampah plastik gitu salah satunya. Jadi ini jadi solusi yang sangat amat bisa membantu. Kampanye itu ya Mbak ya, mungkin video apa yang kalau kita waktu saya pernah lihat juga video-video yang di dalamnya laut seperti apa. Mungkin masyarakat itu yang perlu kita putarkan sebanyak-banyak, mungkin di bagian ya kita nggak tahu ya itu di bagian apa gitu ya, biar melihat lebih ya kalau kondisinya seperti ini ya gitu. Oke. Terus yang terakhir untuk Yakult juga punya misi untuk menyerap tenaga kerja salah satunya. Mungkin bisa dijelaskan salah satu untuk yang terakhir ini, poin terakhir. Jadi sekali lagi saat ini khususnya untuk Yakult Lady di Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai dengan Nusa Tenggara Timur, bahkan di Maluku juga sudah ada gitu ya Mbak. Itu total Yakult Lady per Februari kemarin itu 11.765 orang. Wow. Nah, tetapi untuk cabang Tulungagung sendiri baru 118 orang. Nah, tadi yang kita sudah sampaikan di awal, kita terus akan mengembangkan pemasaran kita, pastinya akan merekrut seorang ibu-ibu Yakult Lady. Tapi memang ada syaratnya gitu. Nah, syaratnya gimana nih? Mungkin ada ibu-ibu di luasannya yang pengen banget gitu jadi Yakult Lady untuk nambah-nambah penghasilan gitu. Jadi memang yang pertama itu adalah karena kita namanya Yakult Lady, berarti kita cari yang perempuan. Oke. Terus untuk usianya pun kita dibatasi gitu ya Mbak ya, itu usia antara 20 sampai dengan 40 tahun gitu. Dan yang ketiga adalah pendidikannya minimalnya SMP seperti itu. Oke, jadi mungkin ibu-ibu yang berminat untuk menambah penghasilan dan sekaligus juga menyebarkan apa ya, misi baik untuk menjaga kesehatan ya salah satunya. Mungkin bisa jadi Yakult Lady. Nah, ini terakhir juga nih sebelum kita penutupan, mungkin ada closing statement dari Pak Jarod sama Pak Robi. Mungkin satu-satu dulu, Pak Jarod dulu silakan. Baik, terima kasih Mbak Intan dan terima kasih Sobat Ratu di mana Anda berada, mudah-mudahan masih bersama kami ya. Dan saya perlu sampaikan ya beberapa hal yang sangat penting, apalagi saat ini sedang bulan puasa, dan bagi yang menjalankan bulan puasa ya, tentunya ada suatu perubahan pola makan ya, yang tidak normal ya, yang tadinya makan satu hari 3 kali ya, pagi, siang dan sore atau malam. Nah, sekarang berubah menjadi hanya sore dan pagi hari atau saat sahur. Nah, ini sangat sekali ya terjadi suatu perubahan di mana pencernaan kita tentunya sangat perlu ya, artinya suatu perubahan dan perlu suatu solusi bagaimana agar kita selalu kondisinya sehat. Nah, Yakult sangat aman untuk dikonsumsi ya pada saat kita makan sahur ataupun pas berbuka puasa. Jadi karena Yakult ini tanpa pewarna dan pengawet, jadi sangat aman untuk dikonsumsi oleh keluarga ya. Jadi jangan khawatir kalau minum Yakult pada saat puasa bagaimana itu nanti, wah karena kita pola makannya berubah nanti jadi kurang baik atau baik. Tidak, Yakult sangat aman untuk dikonsumsi oleh keluarga karena Yakult tanpa pengawet dan pewarna. Mungkin dari saya itu boleh sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan begitu Mbak Intan. Ya. Next Pak Robi, silakan. Saya menambahkan menyambung yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi, bicara mengenai minuman keluarga. Nah, dalam keluarga ini kan macam-macam ya. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada yang lansia. Artinya itu semua usia kita boleh minum Yakult gitu. Bahkan kalau sedang hamil pun itu aman untuk minum Yakult seperti itu. Biasanya terkadang kalau hamil itu terkadang agak sulit ya pinnya gitu. Nah, pesan dari saya, sistem pencernaan kita itu dari mulut sampai dengan untuk BAB itu ada yang paling penting menurut dari Yakult itu tadi usus kita gitu. Untuk itu
mari cinta usi kita dengan minum Yakult setiap hari. Itu Mbak. Yang paling penting, aduh saya juga mau kasih closing Boleh. statement. Yang penting adalah cintai ususmu, Minum Yakult tiap tiap hari. hari. Itu yang penting. Oke, terima kasih banyak Ya, para sama-sama, bidang pacaran Bang. atas kesempatannya hari ini. Ya. Teman-teman, hari ini kita udah banyak banget mendapatkan ilmu baru, terutama ini soal Yakult. Kita bisa kenal lebih dekat soal Yakult bareng-bareng. Dan mungkin di episode selanjutnya kita bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang lain yang bisa membuat kita jadi lebih tahu isu-isu yang sedang gencar ataupun yang lagi yang baru kita cari. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Adios, Sore.